Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Sidik Abari. Saya dari kelas D3TT4303. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review tentang modul 2. Nah, judul praktikum pada modul 2 kali ini yaitu pengenalan teknologi FTTX. Ada beberapa tujuan praktikum pada praktikum modul 2 kali ini. Yang pertama yaitu mengetahui dan memahami teknologi FTTX. Yang kedua, mengenal perangkat-perangkat jaringan FTTH. Yang ketiga, mampu memahami arsitektur jaringan FTTH. Yang keempat, mengetahui perangkat aktif dan perangkat pasif jaringan FTTH. Nah, apa itu FTTX? FTTX atau Fiber to the X saat ini adalah jaringan ke rumah-rumah didominasi oleh fixed wireline yang menggunakan tembaga. Penggunaan tembaga ini sendiri dianggap memiliki kekurangan karena tidak dapat memberikan bandwidth yang tinggi apabila dibandingkan dengan fiber optik lainnya. Karena kekurangan tersebut, teknologi mulai beralih ke penggunaan fiber optik agar diperoleh bandwidth yang lebih tinggi. FTTX atau Fiber to the X merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk beberapa arsitektur jaringan fiber optik dalam dunia telekomunikasi. Beberapa arsitektur dari FTTX itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu FTTH, Fiber to the Home. Fiber to the Home merupakan arsitektur di mana jaringan kabel fiber optik didistribusikan sampai ke rumah atau ke ruangan letak terminal berada. Nah, yang kedua itu Fiber to the Building. Kabel optik didistribusikan sampai ke gedung komersial atau tempat tinggal, kemudian didistribusikan ke masing-masing terminal dengan jaringan kabel tembaga. Yang ketiga ada FTTC, Fiber to the Curb. Jaringan fiber dibuat pada satu titik pendistribusian atau curb yang berada di sekitar 100 feet dari tempat pelanggan. Nah, selanjutnya ada Fiber to the Home. Fiber to the Home dapat didefinisikan sebagai arsitektur jaringan optik mulai dari central office atau STO hingga ke perangkat pelanggan. FTTH sama hal seperti pada jaringan akses tembaga di mana terdapat segmen-segmen catuan. Pada jaringan FTTH terdapat catuan kabel feeder, catuan kabel distribusi, catuan kabel drop, dan catuan kabel indoor. Perangkat aktif OLT atau Optical Line Termination. Optical Line Termination atau OLT biasa disebut juga sebagai perangkat yang berfungsi sebagai titik akhir atau endpoint dari layanan jaringan pasif. Perangkat ini mempunyai 3 fungsi, yaitu mengubah sinyal elektrik menjadi optik, sebagai alat multiplexing, penyedia slot PON atau Passive Optical Network. Selanjutnya FTM, Fiber Termination Management. Fiber Termination Management atau FTM adalah suatu perangkat yang digunakan untuk terminasi, interkoneksi, dan cross-connect fisik kabel optik, baik dari outside plant atau OSP maupun dari perangkat aktif, serta merupakan tempat melakukan monitoring dan pengukuran serat optik. Selanjutnya ada ODF, Optical Distribution Frame atau FMS, Fiber Management System. ODF adalah perangkat yang masih bagian dari FTM, di mana berupa frame tertutup dengan struktur mekanik berupa rak atau shelf. Fungsi utama dari ODF yaitu sebagai tempat-tempat pegangan kabel dan passive splitter. Selain itu, ODF juga merupakan tempat titik terminasi kabel fiber optik, sebagai tempat peralihan dari kabel fiber optik outdoor dengan kabel fiber optik indoor dan sebaliknya. FTB, Fiber Termination Box. FTB atau Fiber Termination Box atau sering disebut dengan panel berbentuk modul dan tersusun dari beberapa sub panel yang berisi susunan konektor, adapter, SC atau IPC. FTB harus dilengkapi dengan pigtail dan caselet atau tempat terminasi protection sleeve. Ada yang namanya splice room. Splice room harus dilengkapi dengan splice tray yang berfungsi untuk mengamankan dan melindungi sambungan fiber atau protection sleeve tadi. Nah, splice room sendiri dapat ditempatkan di cassette pada panel atau sub modul atau sub panel FTB. Ada lagi namanya splitter. Dalam hal ini ODF FTM dilengkapi dengan splitter. Maka persyaratan splitter harus sesuai dengan spesifikasi telekomunikasi splitter yang sesuai dengan ketentuannya. Nah,
Mungkin sekian dari review modul 2 dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.